mungkin ditambahkan. Jadi kenapa tadi sudah ada semacam kesimpulan ya, karena tadi kita juga dengar ya, jaksa sudah bilang sudah menghadirkan seluruh ahli dan seluruh saksi. Jadi semua bukti yang dari jaksa sebenarnya sudah diajukan semua. Kalau kita hitung ada sekitar 55 orang saksi dan 14 orang ahli ya yang dihadirkan dari jaksa. Jadi teman-teman semua, ahli yang hadir hari ini agar tidak ada kekeliruan ya, karena kami dengar masih ada misinformasi di luar sana. Ahli psikolog forensik dan 2 ahli pidana yang dihadirkan hari ini adalah ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Karena itu kami tidak berlebihan rasanya kalau kami juga sampaikan terima kasih pada jaksa penuntut umum yang sudah menghadirkan ahli yang justru semakin membuat terang perkara ini, yang menegaskan beberapa hal. Misalnya terkait dengan Bu Putri, terkait dengan peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di Magelang, ahli menegaskan tadi bahwa keterangan Bu Putri itu berkesesuaian dengan indikator kredibel. Jadi terkait dengan dugaan kekerasan seksual di Magelang, keterangan Bu Putri disebut ahli layak dipercaya. Dan hal ini semoga bisa memperjelas simpang siurnya pendapat dan informasi di luar sana sebelumnya. Kenapa? Karena pemeriksaan yang dilakukan oleh 12 orang tim ini dilakukan oleh ahli-ahli yang memiliki kompetensi di bidang psikologi forensik. Yang meminta bukan penasihat hukum, yang meminta adalah penyidik dan kemudian dihadirkan oleh jaksa. Sehingga kita bisa melihat hari ini sebenarnya terkait dengan psikologi forensik ada 2 alat bukti yang dihadirkan. 1 keterangan ahli, yang kedua alat bukti surat, yaitu berupa hasil pemeriksaan psikologi forensik tersebut. Dan 2 alat bukti itu menyimpulkan dari poin yang kami catat tadi, 1 keterangan Bu Putri Chandrawati terkait dengan kekerasan seksual di Magelang itu layak dipercaya dan berkesesuaian dengan indikator keterangan kredibel. Yang kedua, tidak ada malingering yang dilakukan oleh Bu Putri. Tidak ada kepura-puraan atau informasi yang tidak benar yang dilakukan oleh Bu Putri. Dan yang ketiga, tadi ahli juga menegaskan keterangan yang disampaikan Bu Putri itu konsisten. Dan karena ahli menggunakan multi metode, jadi mereka kami pandang sudah berupaya melakukan pendekatan keilmuan seobjektif mungkin untuk melakukan identifikasi, pemeriksaan, sehingga hasilnya sama-sama kita dengar tadi. Jadi bukan hanya untuk Bu Putri, tapi juga untuk terdakwa-terdakwa yang lain. Kemudian tadi juga muncul di fakta persidangan terkait dengan keterangan ahli, justru sejak proses pemeriksaan psikologi forensik, Bu Putri sudah mengakui secara terbuka pada psikolog bahwa peristiwa pelecehan seksual di Duren 3 itu tidak benar. Dan ia terpaksa sebenarnya menyampaikan hal tersebut terkait dengan proses yang terjadi saat itu. Jadi justru dengan berbagai rangkaian informasi itulah kita bisa menyimpulkan dugaan kekerasan seksual di Magelang itu betul-betul terjadi. 2 alat bukti hari ini mengkonfirmasi hal tersebut. Kalau kita jumlahkan alat bukti yang lain, ada keterangan saksi dalam konteks ini, dalam konteks kekerasan seksual tentu saja saksi korban ya, ada keterangan Bu Putri yang menyampaikan peristiwa di Magelang, kemudian ada alat bukti ahli, ada alat bukti surat, dan juga sudah ada sebenarnya sebelumnya alat bukti saksi yang melihat situasi pasca kejadian, yaitu 2 orang saksi yang melihat Bu Putri jatuh ya di depan kamar dekat kamar mandi, yaitu Susi dan Kuat, dan 1 orang saksi lain yaitu Richard yang mendapat telepon setelah itu dalam keadaan Bu Putri menangis dan meminta Richard untuk kembali pulang. Jadi banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka dan perdebatan yang mengemuka di publik terkait dengan kondisi psikologis Bu Putri itu terjawab hari ini. Jadi kami terima kasih juga pada
jaksa penuntut umum yang justru sebenarnya menghadirkan ahli yang membuat terang. Ini bukan soal kalah dan menang, bukan soal PH menang atau jaksa penuntut umum menang, tapi kita ingin menguji fakta-fakta yang ada. Sehingga dengan terangnya persoalan-persoalan ini, maka kebenaran akan terwujud. Selain itu tadi juga kita dengar ada bagian keterangan dari ahli pidana ya, yang mengatakan kalau tes poligraf dilakukan tidak sesuai dengan SOP yang ada, tidak sesuai dengan poligraf ini kan dilakukan dalam proses penyidikan, tentu dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Kalau tes poligraf itu dilakukan tidak sesuai SOP yang ada atau melanggar peraturan polisi yang mendasari hal tersebut, maka tes poligraf itu menjadi tidak valid sebagai alat bukti. Dan kami sudah menyampaikan ada dugaan SOP dalam tes poligraf itu terlewati atau dilanggar. Dalam konteks misalnya Bu Putri ya, yang pada saat itu sebenarnya dia berada dalam keadaan tertekan dan berada dalam keadaan yang terpaksa. Sehingga tes poligraf tersebut secara hukum menurut ahli tadi sebenarnya tidak layak digunakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Masih ada Kak? Pak Febri, tadi ada 4 saksi fakta yang ingin didengarkan keterangannya di persidangan, itu siapa aja ya Pak? Jadi itu sebenarnya saksi fakta dari JPU ya. Jadi ada dalam berkas, karena kami lihat saksi fakta itu belum dihadirkan JPU, maka kami pertanyakan dan kami minta dihadirkan. Kalau tidak bisa dihadirkan, ya kami minta untuk dibacakan BAP-nya. Saya kira namanya tadi sudah disampaikan ya. Itu bukan saksi dari kami, tapi saksi dari JPU. Untuk ahli besok Pak dari Ferdy Sambo dan juga Putri, siapa yang akan dihadirkan? Kami kan diberikan kesempatan menghadirkan ahli selama 4 kali persidangan ya. Besok ini kami masih koordinasi lebih lanjut tentu saja untuk memfinalisasinya. Besok ada kemungkinan rencananya ahli yang dihadirkan akan menjelaskan terkait dengan kriminologi misalnya, atau terkait dengan psikologi, karena hari ini kan ahli psikolog yang menyampaikan keterangan yang bersangkutan. Namanya belum tahu ya Pak? Nanti mungkin kami informasikan lebih lanjut ya secara spesifik siapa saja ahli yang dihadirkan, tapi rencananya seperti itu. Bang, terkait tes poligraf tadi kan abang bilang tidak dipakai bang. Berarti itu menguntungkan pihak abang. Ahli yang mengatakan demikian. Oke, berarti demikian Pak. Kita tidak bicara soal untung rugi ya kalau dalam proses persidangan ini. Makanya bahasa yang kami gunakan adalah saksi dan ahli itu membuat terang sebuah persoalan. Bahwa tadi kita melihat dakwaan jaksa penuntut umum misalnya terkait dengan berencana itu gugur dengan analisis yang sudah disampaikan oleh Bu Sarma tadi. Itu analisis yang tentu saja secara hukum valid dan juga akan kami tuangkan nanti dalam nota pembelaan lebih lanjut. Yang pasti sampai sekarang sudah sekitar 55 orang saksi dan 14 orang ahli yang diperiksa. Nah, ada satu poin yang juga menarik tadi sebenarnya disampaikan oleh ahli pidana ya, bahwa perbuatan di pasal 340 dan 338 itu yang didakwakan saat ini itu harus dilakukan secara aktif, nggak boleh secara pasif. Nah, dalam konteks dakwaan terhadap Bu Putri, beberapa perbuatan pasif Bu Putri itu seolah-olah dituduh sebagai perbuatan bersama-sama Bu Putri dalam tuduhan jaksa tersebut. Sehingga justru keterangan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu melemahkan dakwaan jaksa penuntut umum sendiri kalau kita baca secara rinci ya. Karena harusnya tidak boleh misalnya seorang istri karena dia tidak mencegah suaminya, maka dia dijerat pidana. Itu tidak menasihati suaminya, maka dia bisa dijerat pidana. Nggak pernah ada delik-delik seperti itu, apalagi dalam konteks pasal pembunuhan berencana dan pasal pembunuhan di 338. Jadi ada penegasan dari ahli pidana terkait dengan perbuatannya harus aktif dan bersama-samanya itu harus ada meeting of mind. Jadi tidak boleh karena kebetulan ada orang-orang yang bersama di suatu tempat, maka semuanya jadi tersangka. Harus dibuktikan adanya meeting of mind. Dan kalau kita lihat dari rangkaian persidangan ini, kami lihat
tidak ada meeting of mind atau pertemuan kehendak atau kesepahaman bersama untuk melakukan kejahatan dari para tersangka atau terdakwa yang sekarang hadir di persidangan ini. Tidak semuanya memahami hal tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Cukup ya, terima kasih teman-teman. Bang, sorry, Bang. Panas, keringetan.